Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 103. Tetap tidak boleh. Kenapa? Kamu gak mau ngajak aku begadang sampai tengah malam lagi? Aku bakalan kasih itu, loh. Tapi gak sampai tengah malam juga, sih, batin Hanifah, tertawa dalam hatinya. Itu kewajiban suami istri dan ini pun kewajiban seorang dosen. Jadi, dua-duanya harus dikerjakan, bukan memilih salah satunya. Katup bibir Hanifah terbuka. Tidak menyangka kalau suaminya tetap saja menolak. Pelit. Hanifah langsung duduk di sofa dengan wajah kesal. Rama tidak menghiraukannya. Dia ingin segera menyelesaikan tugasnya malam ini, supaya bisa merespon istrinya lebih lama. Duh, kalau tahu soal UTS itu pasti bahagia banget rasanya. Coba lagi, deh, siapa tahu dia sudah berubah pikiran, batin Hanifah, kembali bangkit dari duduknya. Mas, boleh, ya, aku lihat soal UTS-nya. Janji gak akan bocori. Aku mohon, rengek. Hanifah memegang lengan suaminya. Rama akhirnya menghentikan jarinya yang sedang mengetik. Kemudian, mendongak menatap istrinya. Tidak boleh. Aku harus profesional, sayang, walaupun kamu istriku. Hanifah mendadak bersemu mendengar ucapan lembut dan manis menurutnya itu. Dia mendadak lupa apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Rama kemudian berdiri. Kap. Ia mengecup kening istrinya dengan satu tangan mengusap belakang kepala sang istri. Tunggu sebentar, ya. Aku harus menyelesaikan lembar kerja akhir untuk mahasiswa. Semester 5, kata Rama. Hanifah langsung mengangguk. Dia begitu patuh jika sudah mendapatkan perlakuan seperti itu dari suaminya. Tepat pada pukul 10:30 malam, Hanifah mendengar pintu ruang kerja suaminya terbuka. Pikir Hanifah, Rama sudah selesai mengerjakan apa yang harus dikerjakannya malam ini. Hanifah yang tadinya memejamkan mata, perlahan membuka matanya. Ternyata, Rama membawa laptop, meletakkan laptopnya di atas nakas samping tempat tidur, dan pria itu berbaring di samping Hanifah. Astagfirullah. Imanku tergoda lagi pengen lihat file lembar UTS untuk semester 1 di laptop suamiku, batin Hanifah. Hanifah akhirnya bangkit dari tidurnya. Dia menghela napas dan mengusap dadanya. Del, gak usah. Kamu gak usah kayak gitu. Ingat, kata suami kamu, dia harus profesional. Ingat, gak boleh curang. Batin Hanifah lagi, berperang dengan sisi baik dan jahatnya. Duh, kayaknya gak apa-apa, deh, lihat sedikit saja. Gak salah, kan, ya. Batin Hanifah lagi. Oke, deh. Gak apa-apa, intip sedikit saja. Daripada aku mati penasaran, batinnya lagi. Dengan pelan, Hanifah berjalan ke arah nakas samping tempat tidur itu. Dia kemudian berbalik badan sebentar dan melambaikan tangannya di depan mata sang suami. Alhamdulillah. Kamu benar-benar tidur, Mas. Rupanya, suamiku memang benar-benar tidur. Aman kayaknya. Maaf, ya, Mas, aku harus melakukan ini daripada mati penasaran, kan? Aku gak bisa tidur kalau lagi penasaran, batin Hanifah. Dengan pelan-pelan, Hanifah menyentuh laptop tersebut. Dek. Jantung Hanifah ingin terlonjak kaget begitu ia merasakan pergelangan tangannya. Digenggam oleh tangan besar yang tentu dia tahu siapa pemilik tangan itu. Aku tidak tidur. Hanya beristirahat sebentar. Hanifah menggigit bibir bawahnya sendiri mendengar suara itu. Dia tidak berani berbalik badan untuk menghadap ke suaminya. Rama kemudian bangkit dari tidurnya dan bangkit, lalu berdiri di belakang Hanifah.
Kamu akan aku hukum malam ini. Maaf, aku penasaran banget, Mas. Memangnya, gak boleh lihat sedikit saja, ya? Lirih, Hanifah. Tidak boleh. Iya udah, deh, aku tidur saja, ya. Kan belum sempat lihat juga. Tidak, kamu mendapatkan hukuman. Hanifah menghela napas. Hukumannya gak bisa besok pagi saja. Aku, kan, gak pernah istirahat hari ini. Tidak. Terus, hukumannya apa? Kamu tidak boleh tidur sebelum aku menyelesaikan lembar UTS untuk semester 5. Hanifah mengerjap. Serius. Aku ngantuk, Mas. Masa iya harus nungguin kamu selesai? Kan, lama. Bukan tawaran. Tapi perintah, potong Hanifah. Iya, deh, iya. Aku tungguin kamu kerja. Bilang aja, pengen ditemenin. Dengan dumelan-dumelannya, Hanifah kemudian naik ke atas tempat tidur kembali. Rama pun mengangkat laptopnya dan meletakkannya di atas tempat tidur. Dia mulai melanjutkan pekerjaannya yang hampir selesai itu. Ingat, harus ikhlas supaya tidak merasa berat, tegur Rama, karena mendengar dumelan-dumelan istrinya. Hanifah langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Hehe, maaf, Mas. Tepat pukul 11.30, kelopak mata Hanifah sudah terasa berat. Dia bahkan menyandarkan kepalanya di bahu sang suami karena sudah tidak tahan lagi ingin tertidur. Mendapati istrinya yang bersandar di bahunya, Rama mengusap kepala sang istri membuat Hanifah terbangun dan langsung menjauhkan kepalanya dari bahu suaminya. Iya, Mas. Kamu mau aku buatkan teh? Tanya Hanifah, tiba-tiba. Tidak. Sekarang, tidurlah. Tidur. Bukannya kamu belum selesai. Aku hanya ingin kamu tahu bagaimana mengerjakan semua ini supaya kamu mengerti. Kenapa aku harus selalu profesional walaupun mahasiswiku adalah istriku, jawab Rama. Hanifah kemudian menatap sedih. Dia terharu dengan apa yang dilihatnya. Memang benar. Rama sangat lelah dan profesional mengerjakan pekerjaannya. Tapi, pria itu tidak pernah mengungkapkan rasa lelahnya, pikir Hanifah. Hanifah kemudian beranjak ke kamar mandi. Rama berpikir bahwa istrinya itu mungkin akan melakukan persiapan untuk tidur. Tapi, tak lama Hanifah keluar dari kamar mandi dengan wajah basah. Kemudian, naik ke atas tempat tidur dan duduk kembali di hadapan suaminya. Aku di sini, ya, Mas, kata Hanifah. Tidurlah, jawab Rama. Gak, aku mau nemenin kamu. Bukankah kamu ngantuk? Aku sudah cuci muka. Jadi, ngantuknya berkurang. Pokoknya, kapan kamu selesai baru? Aku tidur karena aku rasa aku berhak menerima hukuman ini, hehe. Merasa bosan dengan duduk di depan suaminya, Hanifah beranjak duduk di samping sang suami sembari memainkan ponselnya. Mas, panggil Hanifah. Yak, sini tangan kamu. Hanifah menggenggam tangan kiri suaminya. Belum sempat Hanifah mengarahkan tangan Rama, Rama sudah lebih dulu mengetik laptop sembari menggenggam tangan Hanifah. Hal itu membuat Hanifah membulatkan kedua matanya. Kamu dosen gaul juga, ya, Mas, kata Hanifah, tiba-tiba. Alasannya, ini, loh, aku sering melihat video-video cowok yang genggam tangan ceweknya sambil main game. Bucin, kan? Kurangi nonton seperti itu. Kenapa? Kan aku sudah punya suami. Bisa dipraktekin. Ya, tapi, lebih baik nonton video yang ada pembelajaran di dalamnya. Hanifah menghela napas panjang. Iya, deh, iya. Anak muda, kan, sukanya yang kayak gitu. Cicitnya,
bersuara pelan. Pagi harinya, Hanifah sudah bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Tapi, wanita itu terkejut begitu duduk di meja rias dan menatap bayang wajahnya di cermin besar itu. "Astagfirullah. Mataku," ujar Hanifah. "Ada apa?" tegur Rama. "Mata panda. Ini gara-gara begadang kemarin." "Tidak apa-apa. Kamu pakai cadar." "Iya. Tapi, kelihatan, Mas. Kelihatan banget kalau semalam aku tidurnya telat." "Tidak apa-apa. Aku tunggu di bawah." Rama langsung keluar kamar. Hanifah memijat pelipisnya minat suaminya keluar dengan wajah tenang seperti itu. Berbeda dengan dirinya yang merasa sedikit panik dengan kedua mata cantiknya yang tiba-tiba sedikit hitam seperti itu. "Semoga dengan mengenakan cadar, mataku tidak kelihatan hitam-hitamnya," ucap Hanifah. Setelah mengaplikasikan krim wajah yang mengandung, Hanifah juga menggunakan eyeliner dan eyeshadow membuat matanya terlihat semakin cantik. Hanifah kemudian beranjak turun ke lantai 1. Dia mendapati suaminya yang sudah menunggu di luar rumah. Melihat istrinya yang sudah turun dari tangga, Rama kemudian masuk ke dalam mobil dan menunggu di dalam. "Assalamualaikum, Mas." "Salam." Hanifah langsung duduk di samping kursi kemudi. "Waalaikumsalam. Kenapa?" tanya Hanifah, melihat suaminya yang menatapnya penuh seperti itu. Rama tidak menjawab. Namun, dia memberikan selembar tisu membuat Hanifah mengernyit heran. "Tisu? Untuk apa?" tanya Hanifah lagi. "Jangan menggunakan make up terlalu kontras di mata, karena kamu mengenakan cadar. Pusat perhatian seseorang akan tertuju ke mata kamu." Hanifah terdiam. "Jadi, aku harus hapus?" "Ya, tapi, aku hanya ingin menyamarkan mata pandaku, Mas. Lebih baik terlihat biasa saja di mata seorang lelaki yang bukan mahram agar tidak mendatangkan syahwat. Daripada terlihat luar biasa, tapi mengundang syahwat yang akan menjerumuskan ke dosa," nasihat Rama. Mendengar nasihat suaminya, tentu Hanifah tidak akan bisa menolak dengan alasan apa pun lagi. "Baik, aku hapus, nih." Hanifah langsung menghapusnya. Tapi, bukan menghilangkan semuanya. Dia mengaturnya setipis mungkin. Usai Hanifah mengatur make up di matanya, Rama langsung menyalakan mobil dan mulai melaju dengan kecepatan sedang. Hanifah bersandar dengan menatap sisi jalan yang terlihat begitu sejuk. "Ya Allah, di mana ayah?" lirih Hanifah, tiba-tiba berkata seperti itu. Rama mendengarnya. Namun, dia tidak menimpali karena jika membahas sosok ayah Hanifah yang merupakan ayah mertuanya itu, bisa jadi Hanifah akan semakin merasa sedih. Hanifah hanya teringat bahwa pagi-pagi seperti itu, biasanya sang ayah mengantarkan dia ke sekolah dengan motor butut yang menjadi saksi perjuangan Hanifah sejak sekolah dasar. Tapi, kini semuanya sudah usai. Entah di mana sang ayah yang sudah tidak lagi terdengar kabarnya. "Kamu tidak merasa ngantuk?" tanya Rama, mengalihkan pikiran Hanifah agar tidak merenungi kesedihan lagi. "Tidak. Aku itu sebenarnya sudah terbiasa begadang. Makanya, aku punya riwayat penyakit tekanan darah rendah dan HB juga rendah. Jarang banget normal." "Kenapa bisa seperti itu?" "Hehe. Karena dulu aku sangat mencintai malam. Malam adalah waktu untuk belajar dengan tenang dan tempat merangkai kata serta meluapkan isi hati." "Kamu selalu belajar di malam hari?" "Iya. Demi beasiswa aku selalu belajar malam hari. Bahkan, pernah belajar sampai subuh, karena aku ingin selalu menjadi juara di sekolah. Sehingga, biaya SPP ditanggung selama 3 tahun. Itulah kenapa aku sangat menyayangkan beasiswaku di masa kuliah ini kalau harus dicabut begitu saja,"
tutur Hanifah. Rama tidak menanggapi hal itu. Dia teringat akan kabar pernikahannya yang ingin dipublikasikan. Tentu saja akan membuat beasiswa Hanifah dicabut. Apa beasiswa itu sangat berarti untuk kamu walaupun aku mampu membiayai kamu. Hehe. Mas, aku tahu kamu mampu biayain aku bahkan sampai aku menjadi seorang dokter. Tapi, yang aku lihat adalah perjuanganku di masa SMA dulu. Aku belajar pagi, siang, malam, supaya nilaiku selalu tinggi dan mendapatkan beasiswa di kampus ternama dengan nilai itu dan akhirnya aku meraihnya sekarang, jawab Hanifah.